Tahu tidak, petaka yang bakal dihadapi negara-negara tuan rumah setelah Piala Dunia 2026 selesai, dan ini hampir terjadi. Nasib stadion-stadionnya. Aku jelaskan konteksnya dulu. Selama sebulan, stadion-stadion ini akan jadi pusat perhatian dunia. Tribunnya penuh, lampu menyala dengan terang, dan miliaran pasang mata tertuju ke sana. Tapi sejarah menunjukkan, masalah justru dimulai ketika peluit terakhir dibunyikan. Karena berkali-kali di berbagai negara, stadion yang dibangun dengan biaya fantastis untuk Piala Dunia berakhir jadi beban. Ada yang kosong bertahun-tahun, ada yang berubah fungsi jadi tempat parkir. Bahkan ada yang akhirnya dihancurkan begitu saja. Dan yang menarik, pola ini terus berulang meski semua orang sudah tahu resikonya. Nah, kali ini kita akan lihat buktinya bagaimana stadion-stadion yang dulu jadi simbol kebanggaan dunia perlahan berubah jadi simbol penyesalan. Tapi sebenarnya kenapa hal seperti ini bisa terus terjadi? Kenapa negara-negara tuan rumah rela menghabiskan miliaran dolar untuk membangun stadion baru jika mereka tahu stadion ini bisa jadi malah menjadi beban setelah Piala Dunia berakhir? Jawabannya ada pada sebuah fenomena yang sudah lama menghantui ajang olahraga terbesar di dunia. Fenomena yang bahkan punya julukan sendiri, White Elephant. Istilah ini merujuk pada proyek megah yang biaya pembangunannya itu sangat mahal, tapi manfaat jangka panjangnya minim. Ironisnya, FIFA hampir selalu meraup keuntungan besar dari turnamen, sementara negara yang jadi tuan rumah harus menanggung biaya pembangunan dan perawatan stadion selama bertahun-tahun. Akibatnya, euforia sebulan bisa meninggalkan beban yang bertahan puluhan tahun. Dan salah satu contoh yang paling unik justru datang dari Qatar. Stadion 974 di Doha. Stadion ini dibangun memakai 974 kontainer bekas pengiriman barang. Makanya disebut Stadion 974. Biaya pembangunannya? Fantastis. Diperkirakan lebih dari 700 juta dolar atau sekitar 11 triliun lebih. Jujur, harus diakui ya, ini jadi salah satu ikon paling unik di Piala Dunia 2022. Sejak awal, stadion ini memang dirancang sebagai bangunan sementara. Rencana pemerintah Qatar sangat visioner ya. Setelah Piala Dunia selesai, Stadion 974 ini dibongkar dan komponennya dikirim ke Afrika atau Amerika. Sementara lahan bekas stadion akan diubah jadi kawasan pengembangan tepi laut. Tapi ada satu masalah. Sampai sekarang, stadion ini bersama papan nama raksasa Piala Dunia di sekitarnya masih tetap berdiri dan jadi janji yang tertinggal setelah pesta berakhir. Kalau Qatar setidaknya udah punya rencana ya untuk stadionnya, stadion ini menghadapi persoalan yang lebih sulit, tetap berdiri, tapi kesulitan menemukan alasan untuk tetap ada. Saat Rusia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018, Kaliningrad dapat stadion baru yang sangat modern, Rostec Arena. Stadion ini selesai dibangun pada tahun 2018 dengan kapasitas sekitar 35.000 penonton dan biaya konstruksi mencapai lebih dari 300 juta dolar Amerika Serikat. Masalahnya, kota ini tidak punya klub besar. Ada FC Baltika, tim divisi bawah Rusia yang pertandingannya cuma menarik beberapa ribu penggemar. Imbasnya, biaya operasional tetap tinggi sementara pemasukan tidak selalu sebanding. Nah, masalah lainnya, stadion ini dibangun di Pulau Oktyabrsky, kawasan lahan basah antara aliran Sungai Pregola. Bahkan sekitar setahun setelah Piala Dunia, muncul laporan mengenai penurunan tanah, kerusakan struktur, sampai masalah drainase. Akibatnya, stadion ini malah jadi beban pemerintah setempat. Tapi kisah Rusia masih belum seberapa nih. Jika ada daftar stadion Piala Dunia yang paling kontroversial, nama Mane Garincha hampir pasti masuk. Terletak di Brasilia, stadion ini awalnya dibangun pada tahun 1974, tetapi direnovasi total untuk Piala Dunia 2014. Kapasitasnya mencapai sekitar 72.000 penonton dengan biaya renovasi yang menembus lebih dari 500 juta dolar Amerika Serikat. Bahkan, jadi salah satu stadion sepak bola termahal di dunia saat ini.
Sayangnya, kasusnya sama. Brasilia tidak punya klub sepak bola elit dengan jumlah penonton yang mampu memenuhi stadion sebesar ini. Akibatnya, stadion raksasa ini sering kosong dan beberapa tahun terakhir, pertandingan sepak bola hanya sesekali digelar. Sebaliknya, venue ini lebih sering jadi lokasi konser, bahkan area parkirnya sempat diubah jadi depo bus. Nah, yang lebih ironis nih, stadion ini masih butuh biaya perawatan yang sangat besar setiap bulannya. Tapi tunggu dulu, Brasil ternyata masih punya contoh yang bahkan lebih ekstrim. Sebuah stadion megah yang dibangun di tengah hutan Amazon. Manaus mungkin salah satu lokasi Piala Dunia paling eksotis yang pernah ada. Kota yang berada di jantung hutan Amazon. Nah, disinilah berdiri megah Arena da Amazonia, stadion berkapasitas sekitar 44.000 penonton yang memang dibangun khusus untuk Piala Dunia 2014. Selama turnamen, harus diakui, stadion ini sempat jadi sorotan dunia. Dipenuhi puluhan ribu supporter dari berbagai negara dan jadi bukti bahwa bahkan jantung hutan Amazon bisa menjadi panggung sepak bola terbesar di dunia. Tapi, kemeriahan itu ternyata tidak bertahan lama. Begitu Piala Dunia berakhir, masalah yang sudah lama dikhawatirkan mulai terlihat. Manaus tidak memiliki klub besar maupun kompetisi yang bisa mengisi stadion sebesar ini secara rutin. Lokasinya yang jauh dari pusat sepak bola Brasil juga membuat penyelenggaraan acara besar jadi jauh lebih sulit. Manaus jadi tidak terurus. Dan untuk tetap bertahan, venue ini akhirnya lebih sering dipakai untuk acara non-sepak bola. Kasus sama juga terjadi saat Afrika Selatan jadi tuan rumah Piala Dunia 2010. Moses Mabhida jadi salah satu simbol kebanggaan nasional. Berlokasi di Durban, stadion ini selesai dibangun pada tahun 2009 dengan kapasitas sekitar 56.000 penonton. Arsitekturnya sangat ikonik, terutama lengkungan raksasa yang membentang di atas stadion. Namun, setelah Piala Dunia selesai, masalah klasik kembali muncul. Biaya operasional tinggi dan minimnya pertandingan besar yang digelar secara rutin. Bahkan, setelah Piala Dunia berakhir, stadion ini bukan cuma mengandalkan sepak bola. Ada konser, acara olahraga, sampai wahana wisata seperti Sky Car dan Bungee Swing untuk menarik pengunjung. Tapi ternyata ini belum cukup. Pendapatan tidak bisa menutupi biaya operasional setiap harinya. Masalah lain pun bermunculan. Sky Car berhenti beroperasi sejak 2018, beberapa penyewa mulai hengkang, lalu muncullah kerusakan struktur bangunan dan kondisi stadion perlahan memburuk. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu kisah paling tragis dalam daftar kita kali ini. Ada sebuah stadion Amerika yang perlahan berubah menjadi kota hantu. Dari semua stadion dalam daftar kita kali ini, mungkin tidak ada yang lebih menyedihkan daripada Pontiac Silverdome. Terletak di Michigan, stadion ini dibuka pada tahun 1975 dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Venue ini jadi salah satu lokasi Piala Dunia tahun 1994 di Amerika Serikat. Setelah bertahun-tahun kehilangan penyewa utama dan gagal menarik investasi baru, kondisi stadion terus memburuk. Atapnya rusak, area dalamnya terbengkalai, dan bangunan yang dulu dipenuhi puluhan ribu penonton berubah menjadi reruntuhan raksasa. Ironisnya, stadion yang dulu dibangun dengan biaya 55 juta dolar Amerika Serikat itu dijual pada tahun 2009 dengan harga sekitar 583 ribu dolar Amerika Serikat. Nilainya bahkan disebut-sebut lebih murah daripada beberapa rumah mewah di Amerika Serikat. Pada akhirnya, stadion ini pun dibongkar total pada tahun 2018. Tapi, meski tragis, Silverdome bukanlah stadion Piala Dunia pertama yang berakhir seperti ini. Karena jauh sebelumnya, Italia sudah memiliki contoh yang sangat terkenal. Setelah melihat semua stadion sebelumnya, Italia mungkin sudah lebih dulu memberi peringatan sejak puluhan tahun lalu. Stadio dell'Api dibangun di Turin untuk Piala Dunia 1990 dengan kapasitas sekitar 67.000 penonton dan desain futuristik yang tampak megah dari luar. Tapi di dalam, suasananya justru mengecewakan.
Lintasan atletik membuat penonton duduk hingga 28 meter dari lapangan. Ditambah ada angin dingin, kabut khas Turin, dan lokasi yang jauh dari pusat kota. Akibatnya banyak supporter enggan datang dan tribun sering tampak setengah kosong. Pada tahun 2003, Juventus membeli kawasan stadion itu seharga 25 juta euro dan mengambil keputusan yang mengejutkan, menghancurkannya. Di atas lahannya kemudian berdirilah Juventus Stadium yang kini dikenal sebagai Allianz Stadium, sebuah pengingat bahwa lebih besar ternyata tidak selalu baik. Dan setelah semua ini kita mulai sadar bahwa masalahnya bukanlah sekadar stadion yang terbengkalai. Polanya itu selalu sama, yakni negara tuan rumah menghabiskan miliaran dolar untuk pesta sepak bola yang hanya berlangsung sekitar 1 bulan, tetapi tagihannya bisa bertahan puluhan tahun. Sementara itu, FIFA diproyeksikan meraup keuntungan hingga 189 triliun rupiah dari Piala Dunia 2029. Ironisnya, sebagian besar biaya pembangunan justru ditanggung negara tuan rumah. Jadi, ketika lampu stadion dipadamkan dan sorak-sorai penonton menghilang, yang tersisa bukan hanya kenangan, melainkan beban ekonomi yang pada akhirnya ikut dibayar oleh rakyat biasa.